Allah punya kasih yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada Allah yang sama seperti Dia. Kalau kita bersandar kepada Allah yang lain, berarti Allah itu tidak ada kasih, saya yakin. Ada amin. Allah punya kasih yang begitu besar sehingga Yesus datang bagi kita. Di awal tahun 2024, mari kita tetap mempersiapkan diri untuk selalu memuji, untuk selalu beribadah kepada Tuhan, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada amin. Haleluya. Baik, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Roma pasalnya yang ke-12. Amin. Ayat ini kita sudah dengar selalu. Roma 12 ayat 1. Amin. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 1 dengan perikop pembacaan persembahan yang benar. Ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dipersilakan Bapak Ibu kembali. Mari kita beri kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus hadir kepada jemaat yang ada di Roma. Dia mengingatkan mereka agar supaya mereka terus mempersembahkan kehidupan mereka menjadi persembahan yang sempurna, karena itu adalah persembahan yang kudus. Ada amin. Oleh sebab itu dia berkata di bagian berikut di bawah, itu adalah ibadah yang sejati. Jika kita mempersembahkan diri kita untuk Allah, memuji dan memuliakan Dia, itu adalah ibadah yang sejati. Rasul Paulus menasihatkan Timotius bahwa dia harus melatih dirinya untuk beribadah. Jangan Timotius menghindari kehidupannya dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam ibadah itu penuh janji, hari ini, besok, seterusnya, dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, di saat pagi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena tidak ada sesuatu yang kita berikan untuk Allah. Amin. Hari ini kita datang tidak bawa sesuatu yang berharga berikan untuk Allah. Seperti orang Majus datang dari timur, bawa emas, kemenyan, dan mur. Apa yang hari ini kita mau berikan untuk Tuhan? Selama di awal 2024, di minggu yang kedua di bulan Januari, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa mari kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah sebagai persembahan yang sempurna. Amin. Waktu Allah berkata kepada Abraham, Allah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak sebagai persembahan untuk saya. Secara manusia pasti Abraham berpikir, ini tidak ada anak yang lain lagi, cuma satu. Kalau kenapa saya harus persembahkan? Abraham tidak segan-segan ambil anaknya pergi. Amin. Waktu berada di Bukit Moria, Abraham mengikat anaknya itu punya tangan dengan tali, taruh di atas batu yang sudah disediakan untuk siap persembahan. Abraham terbukti semua itu. Dia tidak segan-segan untuk mempersembahkan anak itu. Allah berkata, Abraham, menoleh di sebelah. Haleluya, glory. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, melalui pelayanan di saat pagi hari ini, saya berikan satu judul, yaitu persembahan yang sempurna mendatangkan kehidupan yang diberkati. Ada amin? Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika kita tidak segan-segan memberikan hidup kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan, untuk beribadah kepada Dia, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah.
agar supaya kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Allah tidak minta hartamu, Allah tidak minta uangmu. Kalau Allah meminta harta dengan uang, pasti orang kaya yang masuk surga. Amin. Pasti seluruh orang kaya yang ada di belahan dunia, mereka yang masuk surga. Kalau Allah meminta harta, pasti nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah tidak bisa jalan, dia tidak bisa masuk karena tidak ada harta. Pasti teteh yang sudah tidak bisa jalan, yang sudah tidak bisa berdaya cari harta, dia tidak bisa masuk karena Allah minta harta. Tetapi Allah kita adalah Allah yang kaya. Mari kita mempersembahkan diri kita, Allah yang sempurna, agar supaya surga menjadi bagianmu. Bapak Ibu Saudara dengan saya, mengapa kita harus mempersembahkan diri kita agar supaya kita mendapat berkat atau menikmati berkat Tuhan yang kekal? Ada amin. Yang pertama, saya cepat-cepat. Mengapa kita harus mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang sempurna? Kita turun ke bawah, pasal 12 ayat 11. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ada amin. Biarlah rohmu menjala-jala dan layanilah Tuhan. Jika kita mempersembahkan kehidupan kita, roh yang ada dalam diri kita terus menyala-nyala, agar supaya kita melayani Tuhan itu tidak bisa lemah-lemah, tidak bisa pemalas, tidak bisa sungut-sungut. Tetapi kalau kita mempersembahkan diri kita dengan sungguh-sungguh kepada Allah, roh yang ada dalam diri kita, roh Allah masuk di dalam kehidupan kita, kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, keadaan hujan kah, mau panas kah, saya tetap pergi beribadah. Ada aman? Karena roh ini sudah menyala, roh ini sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita harus mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan? Kita kembali ke Filipi. Saya cepat-cepat, khotbah sudah mau selesai. Musik siap. Kita buka Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Silakan salah satu anak Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tadi saya katakan, jika kalau Allah meminta harta untuk menjadi persembahan, berarti tadi nenek-nenek orang tidak bisa. Ada amin. Karena tidak punya harta. Tapi Allah meminta agar supaya kita manusia umat kepunyaan Allah yang dikuduskan di dalam nama Yesus, yang dibaptis melalui air baptisan, yang telah kekal menerima keselamatan yang abadi. Dia minta supaya kita mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, mengapa kita harus mempersembahkan kehidupan kita kepada Allah? Tadi Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 21 pasal 1 ayat 21 bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika kita mempersembahkan diri kita, selagi kita masih hidup, kita mati, surga menjadi bagian kita. Ada amin. So, tidak ada yang susah, karena waktu kita hidup, kita melayani Tuhan, mengorbankan diri kita untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, mati itu untung. Ada amin. Untung berarti surga menjadi bagian, bukan mati tidak untung. Tapi Rasul Paulus berkata, mati untung. Oleh sebab itu mari, selagi kita masih hidup, engkau anak muda, pemuda dan pemudi, persembahkan dirimu untuk melayani Tuhan. Jangan berikan hidup untuk yang lain, sudah tidak boleh. Karena hidup ini hanya milik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari musik pujian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.